Selamat datang pada acara seminar dan webinar kami yang diadakan secara hybrid mengenai VAT Regulation Update in the Harmonized Tax Law atau UU HPP. Atau mungkin kita lebih kenal dengan sebutan PPN dalam UU HPP ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita memulai acara, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan juga para pembicara kita. Saya Rida Gita, dari Surya Cipta sebagai MC dan juga moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Indra Wicaksana selaku Senior Manager Marketing Surya Cipta. Bapak Andri Nugraha selaku Partner in Charge dari Trimitra Consulting. Yang terhormat Bapak Mustafa selaku Partner in Charge Trimitra Consulting. Dan tentu saja yang terhormat Bapak dan Ibu peserta webinar yang hadir secara offline dan juga online. Baik, disahkannya UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini pasti membawa banyak sekali perubahan ya Pak, Bu, serta pembaruan aturan dan juga program-program di bidang perpajakan lainnya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu klaster PPN. Pada klaster PPN ini itu terdapat perubahan baik dari non-objek PPN, selain itu juga ada kenaikan tarif yang tadinya itu 10%, lalu mulai tanggal 1 April 2022 akhirnya naik menjadi 11%. Nah, selain itu juga nanti kita akan membahas terkait tarif-tarif PPN pada kategori-kategori tertentu. Itu seperti pada perdagangan melalui sistem elektronik, lalu akan ada PPN dalam kegiatan membangun sendiri. Selain itu juga akan ada pada jasa kena pajak tertentu. Nanti kita akan telusuri lebih lanjut dari pemaparan pemateri kita pada pagi hari ini. Dan tentu saja saya tidak lupa akan memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Itu ada dari Trimitra Consulting, yang mana merupakan perusahaan konsultan yang menyediakan berbagai konsultasi dan juga penasihat di bidang perpajakan, akuntansi, keuangan, manajemen, dan pelatihan. Perusahaan Trimitra sudah didirikan sejak tahun 2003 dengan nama sebelumnya adalah PT Trimitra Putra Mandiri. Nah, Trimitra Consultant ini juga didukung oleh para profesional ahli. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang membutuhkan jasa di bidang perpajakan, akuntansi, dan semacamnya, itu bisa langsung menghubungi Trimitra Consulting seperti itu. Baik, ada pensusunan acara pada pagi hari ini akan saya bacakan terlebih dahulu. Sesi pertama adalah pembukaan acara, lalu sesi kedua akan ada presentasi materi dari para narasumber kita. Sesi ketiga akan ada tanya jawab, jadi Bapak dan Ibu sekalian, baik peserta offline maupun online, apabila terdapat pertanyaan bisa langsung mengajukan saja pada saat sesi tanya jawab nanti. Selain itu, langsung akan ada sesi penutupan. Baik, sebelum memulai acara, kami juga ingin menginformasikan jika di antara Bapak dan Ibu yang join secara online sudah memiliki pertanyaan dan ingin bertanya, bisa langsung saja menuliskan pertanyaan Anda pada fitur Q&A yang ada di bagian bawah layar Bapak Ibu sekalian. Dengan format nama, perusahaan, pertanyaan, dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Nah, nanti pertanyaan tersebut akan saya bacakan pada saat sesi tanya jawab. Selain itu, Bapak dan Ibu yang join secara offline nanti bisa langsung saja ya Pak, Bu, untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati, kita akan segera memulai acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara di pagi hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Indra Wicaksana, selaku Senior Manager Marketing Surya Cipta dan juga perwakilan dari Surya Cipta, untuk dapat memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Indra Wicaksana, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk ketersediaan waktunya dari partner kita dari Trimitra Consulting, terutama Pak Andri dan Pak Mustafa. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk peserta yang sudah hadir di sini maupun yang hadir secara online. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, PPN yang pertama kali muncul di awal tahun 80-an ini telah mengalami banyak perubahan. Sampai dengan perubahan yang terakhir, di mana PPN diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam HPP ini terjadi beberapa perubahan, antara lain
peningkatan PPN yang tadinya 10% menjadi 11% dan kemudian hari akan meningkat menjadi 12%. Hal-hal tersebut akan dibahas oleh partner kita dari Trimitra Consulting secara lebih detail dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat lebih dari Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini. Kami dari PT Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola 2 kawasan industri yaitu Surya Cipta City of Industry di Karawang dan Subang Sematpolitan selalu mendukung usaha pemerintah dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tenan kami di sini. Melalui webinar ini kami berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih bagi Bapak dan Ibu dalam menunjang aktivitas bisnis sehari-hari di saat ini maupun di kemudian hari. Terima kasih sebelumnya dan selamat mengikuti webinar ini. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Indra Wicaksana atas kata sambutannya untuk memulai acara pada pagi hari ini, supaya acara kita bisa lebih bermanfaat ke depannya. Baik, selanjutnya kita langsung saja memasuki acara inti, Bapak Ibu, yaitu pemaparan umum terkait PPN pada UU HPP nomor 7 tahun 2021, dan juga teknis pelaksanaan dan contoh kasus dari PPN dalam UU HPP nomor 7 tahun 2021, beserta pokok perubahannya apa saja. Dan akan disampaikan langsung oleh Bapak Andri Nugraha selaku partner Trimitra Consulting dan akan dilanjutkan oleh Bapak Mustafa selaku partner Trimitra Consulting. Kepada para narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir, baik secara langsung maupun secara online. Karena saat ini dilakukan secara hybrid, jadi kita agak susah nih untuk penyampaian materi. Artinya kita harus tetap fokus di sini, tapi nggak apa-apa. Yang penting apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat, sehingga bisa melakukan pekerjaannya secara baik, terutama pekerjaan terkait menjawab surat-surat SP2DK dari kantor pajak. Kita biasanya sebut surat cinta nih Pak, Bu. Kenapa kita sebut surat cinta? Karena mungkin di situ wujud perhatian dari kantor pajak kepada kita. Jadi ya mereka sering mengirim surat ke kita. Pertama-tama mungkin tadi sudah diperkenalkan saya dan Pak Mustafa dari Trimitra Consulting. Selain saya juga hadir bersama kami Bapak Doni Nur Hadi selaku pimpinan dari Trimitra Consulting dan rekan saya Fajar Arisman. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Surya Cipta Swadaya yang sudah berkenan memfasilitasi kami untuk bisa hadir hari ini bertemu dengan Bapak dan Ibu, baik secara langsung maupun secara virtual, untuk berkenalan dan bersilaturahmi, berbagi ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan update aturan PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 lalu, pemerintah telah secara resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sekilas saya coba untuk sampaikan isi dari aturan ini. Undang-Undang HPP ini biasa kita sebut, ini terdiri dari 9 pasal, 9 bab, ada 9 bab di dalamnya yang membahas 6 ruang lingkup
peraturan di dalam Undang-Undang HPP ini. 6 ruang lingkup itu yang dibahas di dalam UU HPP ini adalah ketentuan terkait dengan ketentuan umum aturan perpajakan UU KUP itu direvisi lagi di dalam UU HPP. Aturan mengenai pajak penghasilan ruang lingkup yang kedua itu juga diatur kembali di UU HPP ini. Yang ketiga terkait dengan pajak pertambahan nilai, ini yang akan kita coba sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang keempat terkait dengan pengungkapan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Ini yang kita kenal dengan tax amnesty yang besok adalah batas waktu akhirnya. Jadi bagi para wajib pajak yang ingin ikut program ini besok batas waktu terakhir. Ruang lingkup yang berikutnya terkait dengan pajak karbon, ini pajak baru. Dan yang terakhir tentang cukai. Terkait dengan aturan perpajakan ini, kalau kita lihat bergerak begitu cepat, begitu dinamis. Belum lama ini sebelum UU HPP ini kita juga sudah terekspos dengan klaster perpajakan di UU Ciptaker. Itu biasa saya suka bercanda dengan rekan-rekan, dengan Pak Mus. Saya suka bilang, ini dari UU Ciptaker aja kita belum sempat hatam nih. Udah keluar lagi UU HPP. Gitu. Jadi ya memang seperti itulah dinamika aturan perpajakan saat ini. Lebih banyak menyesuaikan dengan kondisi yang negara kita pada saat ini, di mana di tengah kondisi pandemi, pemerintah juga mengenjot untuk bisa memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke slide pertama ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pokok-pokok bahasan terkait dengan materi yang akan kita sampaikan, update aturan PPN di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai karakteristik dari PPN, kemudian pokok-pokok perubahan apa saja nih yang ada terkait dengan PPN di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini. Sedangkan yang berikutnya terkait perubahan atas objek pajak dan fasilitas di dalam update aturan PPN di Undang-Undang HPP ini. Berikutnya kita akan bahas mengenai PPN besaran tertentu, dan yang terakhir kita akan bahas mengenai pemungutan PPN tertentu. Saya kebagian untuk yang 3 poin di atas, nanti berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Mustafa. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Sebelum kita membahas mengenai aturannya, mungkin sedikit saya coba mengulas karakteristik dari PPN itu sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu sudah lebih tahu, ada yang sudah lebih tahu. PPN ini merupakan pajak tidak langsung, artinya PPN ini tidak menjadi beban dari PPN ini merupakan beban dari konsumen akhir dengan mekanisme yang pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran itu, maka PPN itu tidak menjadi beban langsung si pihak pertama, bisa jadi akan jadi beban dari konsumen akhirnya. Yang kedua karakteristik dari PPN adalah pajak objektif. Di sini maksudnya adalah PPN itu tidak seperti PPH yang merupakan pajak subjektif. Kalau pajak subjektif itu kita biasanya melihat subjek pajaknya dulu untuk menentukan besaran tarif yang akan kita kenakan dari suatu transaksi. Jadi kayak misalnya atas subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri itu bisa berbeda. Sedangkan PPN itu pajak objektif, jadi beda dengan itu, dia tidak melihat subjek pajaknya, tapi melihat objeknya. Selama itu ada objek pajak,
dia akan langsung mengenakan sesuai dengan tarif yang berlaku. Jadi yang dilihat adalah objeknya. Yang karakteristik berikutnya terkait dengan PPN, yaitu PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Di sini artinya untuk setiap transaksi yang terjadi di dalam daerah pabean Indonesia, itu selama masuk dalam objek itu akan terkena PPN. Karakteristik berikutnya netral, yaitu sesuai dengan pengkreditan pajak masukan dan keluaran dari PPN, maka dia hanya mengambil bagian tertentunya aja yang harus kita bayarkan. Untuk karakteristik multi-level stage, ini maksudnya adalah PPN itu akan terkena di setiap lini. Artinya dari mulai pabrikan bertransaksi membeli bahan baku, itu sudah terkena PPN. Dari pabrikan terus menjual ke distributor, itu ada PPN. Dari distributor ke pedagang sampai dengan konsumen akhir, itu ada level-level PPN-nya. Tidak berganda, ini kalau tidak berganda terkait dengan mekanisme PKPM dari PPN itu sendiri, sehingga atas suatu objek pajak itu tidak dikenakan di 2 kali, tapi berbeda di setiap level karena ada pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan. Kira-kira itu terkait dengan karakteristik dari PPN. Berikutnya kita akan mencoba masuk ke inti dari pembahasan kita di hari ini terkait dengan poin-poin pokok perubahan dalam aturan PPN di Undang-Undang HPP. Pokok perubahan pertama ini adalah terkait dengan pengurangan objek. Sebenarnya bukan pengurangan objek ya kalau saya lihat sih gitu. Lebih ke arah penyesuaian objek. Karena di sini kalau dilihat di perubahan di pasal 4A yang diatur di dalam pasal 4A ini terkait dengan non BKP dan JKP. Nah, di sini yang berkurang itu komposisi non BKP dan JKP. Jadi bukan pengurangan objek sih kalau saya melihatnya sih, tapi lebih ke penyesuaian objek gitu. Karena di aturan baru ini banyak yang tadinya merupakan non BKP dan JKP menjadi BKP dan JKP. Itu yang terkait dengan pasal 4A di pengurangan objek. Sedangkan fasilitas itu diatur di pasal 16B. Di sini terjadi pengurangan fasilitas dari sekitar 15 fasilitas PPN berkurang menjadi sekitar 10. Tetapi mungkin nanti saya akan jelaskan lebih jauh dengan contoh-contoh mana-mana aja yang berubah dari non BKP menjadi BKP, terus dari situ nanti dia akan mendapatkan fasilitas gitu. Jadi tadinya non objek, kemudian jadi objek, kemudian setelah jadi objek itu dia mendapatkan fasilitas kayak gitu. Berikutnya terkait dengan kenaikan tarif PPN. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa per 1 April 2022 kemarin ketentuan pasal 7 ini sudah mulai berlaku. Artinya PPN sudah naik dari sebelumnya 10% menjadi 11%, dan kemudian paling lambat sampai dengan 1 Januari 2025 tarifnya akan berubah menjadi 12%. Di sini sebenarnya salah satu
cara dari pemerintah untuk menaikkan sektor penerimaan di PPN. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan tarif PPN yang ada di global ya, untuk Indonesia ini masih jauh di bawah tarif global. Tarif global PPN itu di angka 15,4%. Sedangkan untuk negara-negara OECD itu tarif PPN-nya itu rata-rata 19%. Nah, kalau di-compare dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia, tarif PPN kita juga masih berada di bawahnya. Kayak Filipina itu 12%, Arab Saudi 15%, Pakistan 17%, India 18%. Jadi di situ pemerintah melihat masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan dari sisi kenaikan tarif. Berikutnya perubahan dalam pasal 9A. Pasal 9A ini merupakan pasal baru di Undang-Undang PPN. Ini dimasukkan di dalam ketentuan di Undang-Undang HPP ini. Jadi diselipkan pasal 9A terkait dengan kemudahan dan kesederhanaan. Yang dibahas di sini terkait dengan ada istilah baru di sini terkait dengan PPN final. Jadi nanti untuk PKP dengan kriteria tertentu itu akan mendapatkan dapat melakukan pembayaran PPN itu secara langsung dari nilai omsetnya. Jadi tanpa harus memperhitungkan pajak masukan yang dia miliki. Kayak contohnya kayak UMKM gitu, mereka agak sulit misalnya untuk melakukan pengadministrasian pajak masukan. Jadi nantinya PPN itu akan dibayarkan langsung dari omset tanpa mempertimbangkan pajak keluaran dan pajak masukannya. Perubahan berikutnya terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Nah, di sini ada hal-hal penting juga yang perlu saya highlight karena merupakan aturan baru. Saya coba bacakan di sini. Pasal 9A ini pajak masukan yang diterima oleh PKP itu yang diterima oleh wajib pajak itu masih bisa dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Jadi di sini walaupun kita sebelumnya belum PKP, tapi kita masih bisa setelah kita dikukuhkan itu kita masih bisa melakukan pengkreditan pajak masukan yang kita terima sebelum kita dikukuhkan sebagai PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Poin berikutnya terkait pengkreditan pajak masukan ini dalam pasal 9B disebutkan bahwa PPN, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Artinya kalau kita punya PM tapi kita belum laporkan, ditemukan pada saat pemeriksaan, itu dapat kita kreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Itu hal yang baru juga. Kemudian di pasal 9C, di sini yang diatur terkait dengan pengkreditan pajak masukan itu misalnya pada saat kita dilakukan pemeriksaan, ada objek pajak masukan yang sebelumnya kita belum bayarkan. Contoh misalnya ada pembayaran PPN jasa luar negeri yang ditemukan pada saat pemeriksaan.
Nah, atas pembayaran ini bisa kita kreditkan di periode berjalan sepanjang telah dilakukan pelunasan dan tidak melakukan upaya hukum. Artinya selama kita nggak melakukan keberatan atau banding, PPN yang sudah kita bayarkan itu bisa kita kreditkan di periode berjalan. Poin terakhir dari perubahan aturan PPN ini terkait dengan pendelegasian wewenang. Siapa sih yang diberikan delegasi wewenang ini? Yang diberikan delegasi wewenang ini adalah pemerintah melalui Menteri Keuangan. Wewenang apa yang diberikan? Ini diatur dalam pasal 16G. Poin-poin yang sudah sebelumnya diatur di situ didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Artinya seperti misalnya atas kemudahan dan kesederhanaan itu kan tadi ada jenis PKP tertentu. Nah, jenis PKP tertentu ini apa aja itu diatur di pasal 16G ini. Selain itu, untuk aturan-aturan turunannya juga nanti akan didelegasikan kepada Menteri Keuangan melalui PMK-PMK untuk bisa dilaksanakan di lapangan. Berikutnya terkait dengan yang tadi saya sudah coba jelaskan, perubahan yang terjadi di dalam BKP atau JKP yang ada di pasal 4A yang kemudian dipindahkan ke pasal 16D, artinya dia keluar dari non-objek PPN menjadi objek PPN, kemudian diberikan fasilitas. Sebagai contoh, misalnya seperti sebelumnya makanan dan minuman, seperti misalnya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini tadinya itu dia masuk sebagai komponen BKP. Kemudian di aturan pasal 4A ini dia tidak masuk lagi menjadi BKP. Tetapi kemudian di pasal 16D-nya terkait dengan barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat banyak meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur mayur, itu diberi fasilitas pembebasan PPN. Jadi tujuannya sebenarnya lebih ke arah menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Artinya mungkin dulu fasilitasnya ini kurang tepat sasaran, tapi dengan UU HPP ini aturan PPN coba diselaraskan dengan kondisi di lapangan saat ini sehingga fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah itu bisa lebih tepat sasaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya coba berikan ke Pak Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat tentunya dengan kondisi ini. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai tarif PPN atas besaran tertentu sesuai dengan PMK 60, misalnya perdagangan melalui sistem elektronik, kegiatan berikutnya adalah PMK 61, yaitu yang membahas kegiatan pembangunan sendiri. Terus PMK 62 mengenai gas LPG dan 63 mengenai hasil tembakau dan pertanian, PMK 64. Terus berikutnya hal-hal yang baru ini adalah kendaraan bekas sesuai dengan PMK 65
dan jasa kena pajak tertentu sesuai dengan PMK 71. Inilah yang banyak perubahan dengan keluarnya undang-undang APP ini, maka timbullah istilah baru yaitu besaran tertentu. Nah, inilah peraturan-peraturan yang mengalami perubahan. Kita masuk ke perdagangan melalui sistem elektronik atau sesuai dengan PMK 60. Sebelum masuk ke situ, masuk ke PMK 60 ini ada sedikit antara DPP nilai lain dengan DPP pajak berdasarkan besaran tertentu, yaitu kalau penyerahan JKP dari nilai lain, tentunya PPN-nya tidak bisa dikreditkan, itu kuncinya. Dengan nilai lain, tentunya PPN-nya dapat dikreditkan, sedangkan dengan besaran tertentu ini adalah PPN masukannya tidak dapat dikreditkan. Itu kunci daripada peraturan baru ini. Jadi kalau dia termasuk peraturan yang besaran tertentu, maka PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Begitu juga kode fakturnya. Nah, kode faktur dari besaran tertentu ini ya tentunya nanti akan menggunakan 05. Sedangkan DPP nilai lain ini akan menggunakan 04. Nah, ini agak perbedaan di situ. Begitu juga tarifnya. Walaupun tarifnya ini agak mirip-mirip, yaitu boleh dikatakan ini adalah pendekatan norma. Misalnya tadi tarifnya 1%, 1,2, gitu kan. Nah, cuman agak mirip-mirip perbedaannya. Tentunya untuk kita lebih mendalami ini, apakah ini masukan besaran tertentu atau DPP nilai lain, nah sebaiknya kita melakukan mempelajari peraturan-peraturan tersebut agar tidak salah dalam melakukan pengkodingan kode faktur pajak dan terhadap pajak masukannya apakah bisa dikreditkan ataupun tidak. Berikutnya kita masuk ke mekanisme pedagang secara elektronik. Nah, kalau kita lihat dari perdagangan melalui sistem elektronik ini, yang pertama itu untuk saat ini terakhir saya baca ada 87 pengusaha yang ditunjuk oleh sebagai pemungut PPN secara elektronik ini, antara lain yaitu Facebook, Google, Amazon, ya untuk perusahaan-perusahaan dalam negerinya seperti Bukalapak, Lazada maupun Gojek. Nah, ini yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, perdagangan secara elektronik ini, baik subjek pajaknya di luar negeri, baik itu melalui transaksi melalui penyelenggara PMSE di luar negeri, ataupun penyedia jasa di luar negeri dan pedagang di luar negeri, maka atas penerimaan jasa atau pembelian barang tersebut dikenakan pajak di Indonesia, di mana pajak ini akan disetorkan oleh tadi pemungut PPN yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai PMSE tadi. Nah, kalau dia tidak ditunjuk sebagai PMSE, maka mekanisme pemungutan pajaknya yaitu disetorkan sendiri oleh wajib pajak. Begitu juga terhadap pembelian atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri yang ditunjuk sebagai PMSE, baik itu dia sebagai pedagang maupun dia sebagai penyelenggara, maka pajaknya harus dipungut oleh
PMSD ini dan akan dilakukan penyetoran ke kas negara. Lanjut berikutnya. Nah, adapun tarif daripada PPN pemungutan secara elektronik ini yaitu sesuai dengan tarif undang-undang yang baru, yaitu adalah 11% mulai sejak April 2022 dan nantinya akan dipungut menjadi 12% setelah tahun 2025. Dasar pengenaan pajak daripada perdagangan melalui secara elektronik ini yaitu nilai berupa uang yang dibayarkan oleh pembeli atau penerima jasa tidak termasuk PMN. Sangat pemungutannya yaitu saat dilakukan pembelian. Berikutnya. Nah, apabila ada pemakaian barang kena pajak tidak berwujud maupun jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, baik melalui pedagang maupun melalui penyelenggara PMSE, maka apabila dia ditunjuk sebagai pemungut, maka PPN-nya akan di-store oleh pedagang maupun penyedia jasa di luar negeri tersebut sebagai pemungut PPN dengan menerbitkan commercial invoice atau billing atau order receipt atau dokumen lainnya. Nah, apabila pembelian BKP atau JKP tadi dari luar pabean ini terhadap pedagang atau penyedia jasa yang tidak ditunjuk sebagai pemungut PPN, maka atas PPN tersebut akan di-store sendiri oleh wajib pajak menggunakan SSP. Begitu juga apabila pemakaian BKP dari luar negeri ini tidak melalui penyelenggara, yaitu langsung, maka dia ditunjuk sebagai pemungut PPN, maka yang wajib mengungut adalah perusahaan yang ditunjuk tersebut atau PMSE tadi, di mana PPN dipungut dan disetorkan oleh pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri. Begitu juga apabila kita memanfaatkan jasa luar negeri dan BKP tidak berwujud dari luar negeri, dan perusahaan yang kita beli tadi tidak ditunjuk sebagai pemungut oleh pemerintah atau oleh Menteri Keuangan, maka atas PPN tersebut akan kita setor dan kita laporkan sendiri menggunakan SSP. Berikutnya, nah sebagai ilustrasi di sini bahwa 5 April Tuan A memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar negeri melalui penyelenggara PMSN senilai 5.500. Nah, penyelenggara di luar negeri tersebut ditunjuk sebagai pemungut dan penyelenggara di luar negeri tersebut tidak ditunjuk sebagai pemungut. Nah, perlakuan perpajakannya berbeda. Apabila dia ditunjuk sebagai pemungut, maka atas PPN tadi sebesar kena ini include PPN 5.500.000 ini, maka atas PPN yang 550 tersebut disetorkan oleh penyelenggara atau oleh penyelenggara dengan tadi menerbitkan commercial invoice maupun billing maupun receipt dan dokumen lain yang disamakan dengan pemungutan PPN atau faktur pajak. Nah, apabila pembelian, pertanyaan kedua, apabila pembelian ini tidak melalui pemungut, maka wajib pajak si A ini akan menyetorkan sendiri PPN terhutang bagi JKP ini menggunakan SSP yang sesuai dengan PMK 40 tahun 2010. Lanjut. Berikutnya yaitu PPN membangun sendiri. Nah, PPN membangun sendiri ini sudah lama sebenarnya sebelum Undang-Undang HPP ini berlaku juga sudah ada.
Namun sekarang lebih dikelompokkan lagi. Nah, baik orang pribadi maupun badan hukum, apabila melakukan kegiatan membangun sendiri, maka wajib menyetorkan PPN atau turut PPN. Nah, apabila kita membangun sendiri tadi, membangun rumah atau gudang, itu menggunakan kontraktor, tentunya tadi PPN-nya melalui mekanisme pemungutannya adalah melalui kontraktor tadi. Nah, kegiatan pembangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, termasuk kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun pajak pertambahan nilainya atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Maka sepanjang tadi kita menggunakan kontraktor tadi, kita memberikan identitas, ya kan, alamat yang membangun, maka tidak perlu kita setorkan PPN-nya. Nah, tapi kalau kita udah sepakat membangun pakai tukang, ya nggak mungkin kita memberikan identitasnya. Kenapa? Ini PPN ini akan dikejarkan atau dibebankan ke kontraktor tadi. Nah, itu. Nah, maksud di sini untuk kegiatan membangun, untuk tujuan dilakukan tidak dalam kegiatan usaha, misalnya gini, saya developer, saya membangun sendiri gedung itu, perumahan itu, maka ini tidak masuk dalam kategori membangun sendiri. Karena tadi saya bangun sebagai developer, saya juga jual sebagai pedagang saya. Tapi kalau saya membangun rumah menggunakan pihak luar, ya kan, kontraktor lain, maka kalau dia tidak memungut PPN atau kontrak kita tidak memungut PPN, kita wajib menyetorkan PPN sendiri. Ini termasuk membangun rumah ya. Kalau kita membangun rumah dengan luas, nah dengan karakteristiknya, yaitu konstruksi. Konstruksi utamanya terdiri bisa dengan kayu, beton, baja, batu, dan lain-lain. Tentunya rumah permanen. Diperuntukkan untuk tempat tinggal maupun untuk usaha. Serta luas bangunannya lebih dari 200 meter persegi. Nah, ini yang dilihat bukan tanahnya, tapi bangunannya. Kalau dia tanahnya kecil, tapi dia naik atas, bangunannya lebih dari 200 meter persegi, ya ini wajib memungut atau menyetorkan sendiri PPN membangun sendiri. Nah, sebagai siklus, baik pembangunan sendiri ini ada dua tahap. Adalah berikutnya. Adalah yang pertama itu pembangunan sekaligus. Kalau pembangunan sekaligus, apabila luas bangunannya lebih dari 200 meter, maka otomatis turut tanggung PPN. Berikutnya, pembangunan secara bertahap tapi tidak lebih dari 2 tahun. Nah, misalnya saya membangun gudang. Gudang pertama kali saya bangun, luas bangunannya adalah 100 meter. Saya bangun di bulan Juni 2022. Terus Januari 2023 saya bangun lagi, perluas lagi menjadi 150 meter sehingga luas bangunan saya 250 meter. Nah, karena dari Juni 2022 sampai dengan Januari 2023 ini kurang dari 2 tahun, maka terutang PPN. Ini di layar kedua itu. Berikutnya, misalnya pembangunannya lebih dari 2 tahun. Nah, tahap pertama saya membangun ruko sebesar 250 meter persegi. Di mana ruko itu saya bangun di Juni 2022 dengan luas misalnya 100 meter. Nah, pada saat saya membangun tadi kena IMB-nya atau bangunan tadi rencananya 250, maka tahap pertama ini akan terutang PPN.
utang PPN. Terus tahap berikutnya saya bangun lagi, baru satu lantai 100 meter, lantai bawah. Nah, terus berikutnya saya 2025, misalnya saya bangun lagi untuk lantai kedua. Nah, untuk lantai kedua ini kena dari Juni 2022 sampai Januari 2025 ini lebih dari 2 tahun. Maka untuk yang tahap kedua ini tidak terutang PPN. Karena pembangunannya lebih dari 2 tahun. Nah, PPN terutangnya itu dia adalah tarif 20% atau dasar pengenaan pajaknya 20%. Dikali dengan tarif normal PPN yaitu 11% atau 2,1% ya. Lanjut. Nah, sebagai contoh di sini adalah misalnya Tuan Budi melakukan pembangunan rumah tinggal dengan luas 200 meter persegi, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan Tuan Budi dalam pembangunan tersebut yaitu ada pembelian tanah 200 juta, pembelian bahan material sebesar 180 juta, dan biaya mandor pekerja bangunan sebesar 70 juta. Maka PPN yang terutang adalah 20% dikali 11%, 20%-nya berdasar pengenaan pajaknya, 11% ini tarif normal, dikenakan terhadap biaya yang dikeluarkan, yaitu hanya biaya beli material dan tukang. Sedangkan tanahnya tidak kita kenakan pajak. Maka dari contoh kasus ini yang dikenakan pajak adalah atas pembelian material sebesar 180 dan ongkos tukang sebesar 70, maka yang dipajakin adalah 5.500.000. Nah, ini kita setorkan berikutnya. Kita setorkan melalui menggunakan SSP atau yang disamakan dengan SSP. Kalau sekarang kan udah pakai e-billing. Nah, ini kedudukan SSP atau e-billing ini merupakan disamakan dengan faktur pajak, di mana SSP yang kita sampaikan apabila pembangunan tersebut di lokasi domisili NPWP kita, baik orang pribadi maupun perusahaan, maka menggunakan NPWP pribadi atau badan hukum tersebut. Tapi apabila lokasinya berbeda dengan KPP tempat kita terdaftar, maka NPWP yang kita ketik adalah 00, baru KPP wilayah nomor terakhir daripada kode KPP kita. Nah, untuk pembelian barang material atau tukang tadi itu tidak dapat dikreditkan. Tapi untuk SSP ini, apabila tadi membangun gudang dan berhubungan dengan objek pajak yang atas penyerahan gudang, atas penyerahan itu utang PPN, maka SSP ini dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran untuk penyerahan barang yang berhubungan dengan tentunya berhubungan dengan langsung dengan kegiatan usaha kita. Oke, lanjut. Nah, SSP ini kalau PKP, SSP ini cukup disetorkan saja. Jadi tidak perlu dilaporkan lagi. Karena sekarang udah online, kalau dulu masih nyetorkan. Udah kita setoran, kita laporin ke KPP. Nah, kalau sekarang itu tidak perlu karena udah online. Nah, dan apabila kita tadi adalah badan hukum dan PKP, karena SSP ini merupakan faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka cukup kita laporkan pada SPT PPN. Berikutnya, Pak. Nah, kita masuk ke berikutnya adalah masuk ke gas, ya LPG. Kalau definisi daripada bahan bakar LPG ini khususnya karena kondisi tertentu, penggunaannya kemasan, promo atau harga yang masih harus disubsidi. Yang bagian harga subsidi PPN dibayar pemerintah dan bagian tidak disubsidi PPN dibayar oleh pembeli.
PPN yang terutang atas penyerahan LPG ini yang tidak subsidi tidak pada titik serah badan usaha. Dihitung dengan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, PM-nya dapat diberikan. Pada tingkat titik agen atau pangkalan, dipungut dan disetor dengan besaran tertentu, PM-nya tidak dapat diberikan. Nah, tadi kita sepakat kalau dia PPN dengan besaran tertentu, pasti PPN-nya tidak diberikan. Nah, kenapa tadi di badan usaha ini tarifnya normal, sedangkan di titik agen atau pangkalan ini ada subsidinya, sehingga dia dikenakan besaran tertentu. Nah, sebagai contoh, ini contoh formula perhitungannya, yaitu di titik serah atau di badan usahanya, yaitu rumusnya adalah 100 per 100 ditambah tarif pajak, yaitu 11 kali harga jual eceran. Nah, sebagai contoh misalnya Pertamina melakukan penyerahan LPG sebesar 15.000 kepada agen, ya kan, dengan harga jual 12.750 per tabung, maka atas penyerahan tersebut berutang pajak 5 dikali 10 per 111, ini tadi tarif, dikali 12.000 per tabung, maka PPN-nya 11%, tarif normal, yaitu 18 juta. Oke, mungkin kena waktunya sangat singkat, kita lanjutkan dengan jasa tertentu, karena mengingat ini waktunya jam 11 kita selesai. Tembakau dan bahan pertanian prinsipnya sama, karena menggunakan tarif tertentu dan mempunyai rumus tertentu. Kita masuk ke sedikit kalau untuk di barang pertanian, di hasil pertanian itu dia ada 2 tarif, yaitu tarif normal, yaitu 11%, dan tarif besaran tertentu, yaitu 11,1%. Nah, syarat daripada tarif menggunakan tarif pembesaran tertentu ini, wajib pajak mengajukan permohonan untuk menggunakan tarif 1,1. Kalau tidak dia menggunakan tarif yang 11%, tarif normal. Ini adalah satu pilihan. Kalau dia menggunakan tarif normal, tentunya bisa dikreditkan. Tapi kalau dia besaran tertentu, maka PPN ini tidak dapat, TM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, ini adalah peraturan baru, tapi apabila ada peraturan ini sudah lama, ada di 2010, apabila tadi telah menggunakan tarif 1,1% berdasarkan PMK yang lama, maka permohonan penggunaan besaran tertentu ini tidak perlu dilakukan. Tapi kalau belum, maka kita harus mengajukan permohonan dulu. Berikutnya adalah PPN atas jasa tertentu. Nah, PPN atas jasa tertentu ini yaitu baik jasa pengiriman pos, jasa biro perjalanan wisata, agen penjualan wisata, ini dikenakan 1% dan PPN-nya tidak dapat dikreditkan. 1,1% dan PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Namun apabila di dalam dalam biro perjalanan ini ada penyerahan biro penyerahan keagamaan yang tidak terhutang pajak, maka harus dipisahkan, karena hanya biro penyerahan wisata saja yang dikenakan 1,1, sedangkan perjalanan keagamaan tidak terhutang pajak. Apabila kita tidak bisa memisahkan kedua jenis usaha ini,
maka pajak akan mengenakan secara keseluruhan dengan tarif separuh daripada 1,1 yaitu 0,55%. Nah, begitu berikutnya yaitu adalah jasa pemasaran. Nah, kalau jasa pemasaran, untuk jasa pemasaran ini kalau terkait dengan voucher, pembelian, reward, nah maka dia dikenakan 1,1 dari marginnya. Tidak termasuk tadi reward ya, kalau dia komisi. Nah, kalau komisi dia tadi masuk ke yang 10%. Jadi kalau membuat perjanjian mengenai fee atau komisi atau reward daripada pemberian kepada biro perjalanan maupun voucher pulsa, kalau ada yang pulsa telepon baik kartu perdana atau tidak, nah ini di perjanjian harus diperketat bahasanya, karena kalau dia bicara komisi kena tarif normal yaitu 11%, kalau dia reward atau hadiah atau penghargaan dia bisa menggunakan BPN 1,1%. Nah, ini ringkasan daripada tadi tarif pajak tadi, ya mungkin tidak perlu kita bahas karena tadi mengingat waktu dan tadi udah kita perjelas mengenai masing-masing tarif tadi. Tadi juga udah kita jelaskan juga mengenai PM yang tadi besaran tertentu, tentunya menggunakan 05 dan nilai lain itu 04. Sedangkan besaran tertentu ini PPN tidak dapat dikreditkan, kalau nilai lain PPN-nya dapat dikreditkan pajak masukannya. Nah, terima kasih, mohon maaf sekali lagi karena waktulah yang membatasi kita sehingga materi tadi agak dipercepat. Namun demikian, apabila ada yang kurang jelas nanti dapat ditanyakan melalui moderator nanti. Demikianlah paparan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf karena waktu yang sangat singkat sehingga tidak bisa secara luasa kita untuk menjelaskan. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada para narasumber kita pada acara pagi hari ini. Sangat bermanfaat untuk sharing session-nya. Kita langsung saja ya Bapak Ibu untuk masuk ke sesi tanya jawab supaya mungkin banyak dari Bapak Ibu yang penasaran atau ingin langsung bertanya bisa langsung mengangkat tangan saja untuk para peserta offline. Saya buka 2 sesi, untuk sesi pertama 3 penanya dan kedua 3 penanya. Nanti juga akan saya buka untuk penanya peserta online, jadi 3 dari peserta online dan 3 dari peserta offline seperti itu Bapak dan Ibu. Namun apabila Bapak dan Ibu mungkin nanti masih memiliki pertanyaan atau ingin langsung berkonsultasi, bisa langsung saja ke narasumber kami. Dan nanti setelah acara bisa langsung menghubungi ke Trimitra Consulting seperti itu. Sekali lagi untuk para peserta online yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali untuk menuliskan format pertanyaannya dengan nama, lalu dari perusahaan mana, pertanyaannya apa, dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Baik kepada Bapak dan Ibu peserta offline, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung saja, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Kalau belum ada mungkin masih bingung ya mau nanya apa. Kita ke pertanyaan dari peserta online terlebih dahulu. Untuk Bapak Adri, pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan sebelum tarif PPN terbaru ini ada, yaitu bulan April 2022, itu PPN-nya mengikuti yang 11% atau 10%, Pak. Lalu untuk
bahan baku atau bahan baku alam itu apakah dikenakan PPN, Pak? Seperti itu pertanyaannya. Untuk Bapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Pak Mustafa. Terkait aturan penulisan alamat pada faktur pajak itu seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada cukup banyak pertanyaannya. Baik, untuk Bapak Andri, apa kriteria dari perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, Pak? Lalu apakah perusahaan salah satunya main kontraktor itu bisa mengajukan diri ke kantor pajak sebagai pemungut pajak? Oke, untuk sesi pertama sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin untuk para peserta offline bisa dipersiapkan bila ada yang ingin bertanya nanti di sesi kedua. Ada para narasumber, Pak Yusuf. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab untuk yang poin alamat, yang lain bisa dibantu Pak. Untuk alamat yang harus dimasukkan di dalam faktur pajak, ini sebenarnya terkait dengan ketentuan di PMK 3. Mungkin perlu sesi khusus untuk ininya. Cuma untuk secara sederhananya saya bisa jelaskan seperti ini. Apabila cabang atau tempat pengiriman itu sudah memiliki NPWP, maka alamat yang tertera di faktur pajak menggunakan alamat yang ada di tempat pengiriman. Jadi kalau misalnya kita bertransaksi melakukan pengiriman ke gudang, tapi atas gudang itu belum mempunyai NPWP, maka alamat yang kita terbitkan itu menggunakan alamat kantor pusatnya dengan NPWP kantor pusat. Tapi kalau di pengiriman kita lakukan pengiriman itu sudah mempunyai NPWP, maka apabila transaksi kita itu sudah melakukan pemusatan, alamat yang kita masukkan di dalam faktur pajak itu menggunakan alamat tempat kita melakukan pengiriman. Secara sederhananya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin Pak Mustafa bisa bantu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah untuk perusahaan kontraktor, apabila yang tadinya kontraknya dilakukan sebelum berlakunya undang-undang HPP ini atau bulan April, di mana sebelumnya dikenakan PPN 10%, sedangkan untuk termin atau tagihan-tagihan berikutnya, apakah setelah April 2022 ini apakah menggunakan tarif 10 atau 11%. Nah, karena Undang-Undang PPN ini tidak mengecualikan dan tidak diatur dalam PMK yang lebih lanjut mengenai konstruksi, walaupun kontraknya dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini, yaitu 1 April, maka kalau ada tagihan termin setelah April, itu tetap menggunakan tarif yang 11%. Nah, sedangkan untuk bahan baku alam, kalau kita pembelian bahan baku alam, maka bahan baku alam ini juga sudah dikenakan pajak. Jadi kalau dulu di undang-undang lama itu batu, kerikil atau yang diambil dari sumbernya langsung itu tidak terkena pajak, nah sekarang sudah menjadi terkena pajak. Berarti harus
dipungutkan PPN-nya. Terus berikutnya mengenai pemungutan PPN main kontraktor bisa nggak ditunjuk. Nah, kalau pengertiannya tadi ditunjuk sebagai wajib pungut, tentunya tidak bisa, kecuali dia adalah BUMN, BUMD, atau kontraktor kontrak karya yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, tentunya ini yang bisa dia sebagai wajib pungut. Tetapi kalau dia wajib memungut PPN, yang pertama, syarat pertama tentunya kontraktor ini jasanya adalah jasa kena pajak. Sehingga syarat pertama sudah terpenuhi, merupakan jasa kena pajak, sehingga terhutang pajak. Berikutnya, syarat kedua itu adalah satu pilihan. Apabila dia di atas transaksi ini dalam setahun di atas 4,8 M, maka dia sudah wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau wajib memungut PPN untuk transaksi berikutnya. Namun, bisa juga dia PKP dari awal. PKP dari awal sebelum memenuhi tadi dia 4,8 dalam setahun, dia juga sudah bisa minta dikukuhkan untuk memungut PPN. Nah, tentunya kalau dia dikukuhkan dari awal, tadi pajak masukannya atas pembelian barang atau tanah. Kalau ini kontraktor, maka dia akan pembelian barang-barang untuk bahan-bahan konstruksi, maka dapat dikreditkan. Nah, itu jawaban dari saya itu untuk main kontraktor. Baik, itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di sesi pertama. Untuk sesi kedua saya buka, Bapak dan Ibu peserta offline, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Saya Wahdi dari PT ZTT Global Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, saya lupa ke Pak siapa. Pertanyaannya begini, kita ada umpamanya contoh ada pembelian tiket pesawat, baik itu domestik ataupun luar negeri. Tapi kalau luar negeri kan sebelum-sebelumnya itu charter, kalau ke China atau ke mana, dan jumlahnya cukup besar. Contoh nilai tiket atau biaya tersebut 115 juta. Kita beli melalui travel agent, vendor kita travel agent tersebut PKP. Nah, jika kita kenakan tarif PPN dari nilai tiket tersebut kan terlalu besar. Apakah bisa kita tambah opsi service charge atau service fee? Jadi umpamanya nilai tiketnya 115 juta, kemudian kita tambahkan di bawahnya service charge atau service fee senilai 100.000, 500.000. Nah, kemudian dari situ kita kenakan PPN-nya. Dan apakah ada ketentuan berapa besar nilai service charge atau service fee-nya? Kemudian tarif PPN-nya apakah 11 atau 1,1%? Kemudian bisakah nanti kita kreditkan PPN tersebut? Itu saja dulu, terima kasih. Baik Pak, sangat bagus pertanyaannya. Kita sering memang kalau pembelian tiket pesawat itu atau melalui biro travel atau tiketing, itu emang ada dua opsi Pak. Opsi pertama, apabila kita melakukan jual beli harga tiket, ya maka dia bisa menggunakan PPN yang tadi 1,1%, sehingga PPN masukannya tidak dapat ditentukan. Opsi kedua, memang satu pilihan, yaitu adalah penjualan tiket itu adalah selisih tiketnya aja, selisih harga jual dengan harga beli yang dianggap CASPI atau komisi.
Nah, kalau Bapak tadi memperlakukan dia sebagai komisi, yaitu tadi Bapak harus menggunakan tarif normal PPN yaitu 11% dan PPN masukannya tentu dapat dikreditkan. Nah, ini bisa dua-duanya bisa dijalankan, Pak. Itu di biro travel. Gitu. Tergantung tadi. Nah, berarti kan tinggal pengakuan pendapatan Bapak. Tadi kalau Bapak basisnya adalah komisi, ya tentunya tadi selisih komisinya itulah yang Bapak akui sebagai pendapatan. Ya kan? Iya, Pak? Kalau komisi itu bebas mereka nggak akan tahu berapa yang dia. Oh ya, kalau ini tidak bisa Pak, yang dilakukan oleh pembeli, tetapi kalau Bapak sebagai penyedia biro travel tadi, nah ini bisa dilakukan oleh Bapak, gitu Pak. Nah ini, tapi itu dilihat dari perjanjian dia, misalnya dengan armada-armada penerbangan. Ada dia perjanjian dari soal jual putus, dia adalah sehingga dia kenain 1,1, ada dia perjanjian melalui komisi. Nah, maka dia akan dikenakan 10%. Tapi kalau kita sebagai pembeli itu tidak bisa milih, Pak. Gitu. Tapi kalau kita sebagai biro travel itu bisa melakukan pilihan. Nah, saya lupa dari mana itu memang kita juga ada juga memegang biro travel itu juga ada dia bagian yang menggunakan komisi. Gitu. Itu Pak. Jadi tergantung dari perjanjian kedua pihak, dari pihak penerbangan dan tentunya dengan biro travelnya Pak. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahdi atas pertanyaannya dan kepada Pak Mustafa atas jawabannya. Selanjutnya, peserta offline apakah ada yang bertanya lagi? Selamat siang. Nama saya Andri dari PT Europek Indonesia. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak terkait PPN. Yang pertama, mungkin secara undang-undang dari undang-undang PPN sampai dengan undang-undang yang terbaru sekarang HPPN ini tidak ada perubahan, yaitu terkait pasal 8 Pak, terkait pajak masukan yang berhubungan langsung dengan usaha. Nah, kita sering sekali sengketa ataupun kekeh intinya. Dalam arti berhubungan langsung ini PM secara OPP kita sebagai berhubungan langsung. Akan tetapi secara tim pemeriksaan ini tidak berhubungan langsung. Sehingga pada akhir itu dikoreksi. Nah, yang pertanyaan itu sudut pandang berhubungan langsung dan tidak langsungnya itu seperti apa? Sehingga antara kita dengan tim pajak itu sama dalam sudut pandangnya. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua terkait tadi Pak Andri yang terkait pajak masukan pasca pemeriksaan bahwa masih bisa dikreditkan apabila ada laporan PPM yang masih belum dilaporkan. Nah, itu batas maksimalnya seperti apa contoh kasusnya? Kalau misalnya kita sudah diperiksa SPT masa PPN Desember 2021, lalu ada temuan bahwa masih ada pajak masukan yang belum dilaporkan, itu batas maksimal untuk pengkreditan itu sampai masa berapa? Dan yang terakhir terkait 050 itu berarti memang ketika kita menerima faktur pajak 050 berarti kita full tidak bisa dikreditkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri atas pertanyaannya. Untuk para narasumber. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan Pak Andri. Yang pertama ini mengenai kesulitan kalau kita menghadapi perusahaan, apakah faktur pajak ini berkaitan langsung dengan 3M, ya kan, bukan langsung dengan kegiatan. Memang sering banget perdebatan, ya kita selalu menghadapi bahwa ada pendapat pajak bahwa ini tidak termasuk 3M. Nah, untuk
melakukan itu untuk menanggapi daripada pemeriksaan tadi, apakah ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau tidak. Yang pertama itu kita lihat produk kita apa, ya kan? Produk kita apa? Tadi kalau kita ada tidak pembeliannya untuk misalnya bahan baku atau untuk pengangkutan kendaraan, misalnya untuk pengangkutan pendistribusian barang-barang hasil industri kita atau perdagangan kita, atau gudang. Nah, saya sebagai contoh begini, apabila kita tadi ada beli kendaraan, anggap aja Kijang. Nah, Kijang, nah itu apabila digunakan misalnya tadi untuk fasilitas karyawan, ya tentu tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, sehingga tidak dapat diberikan. Nah, misalnya mencetak kartu nama. Nah, ini biasanya agak dilema. Kartu nama itu tadi, misalnya cetak kartu nama pakai PPN. Nah, ini kecenderungan orang pajak tidak dapat dikreditkan, dianggap natural. Tapi kalau kita lihat dari kacamata marketing, ya tentunya bisa, karena itu dengan menyebarkan kartu nama tadi, makanya kita akan menghasilkan, kan tadi mendapat lagi dan pemeliharaan penghasilan. Nah ini, nah paling ya itu tadi, kita tujuannya apa dalam penjelasan uraian kita, kegunaan daripada pembelian barang ini atau jasa ini untuk apa, dan dikaitkan dengan tadi mendapatkan, memelihara dan mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Nah itu aja. Kalau selagi ini ada hubungannya, maka kita tentunya diterima. Nah tentunya kalau di pengadilan itu kacamatanya lebih adil, lebih dia lihat keformalan. Nah, tinggal penjelasan itu, Pak. Berikutnya mengenai pertanyaan mengenai masa pengkreditan tadi. Kalau kita diperiksa, terus kita ada faktur pajak yang belum dikreditkan. Nah itu tergantung tahun pemeriksaan pajak. Misalnya saya diperiksa tahun 2018. Ada faktur pajak 2018 dari Januari sampai dengan Desember, kita bisa minta dikreditkan. Nah ini pengalaman saya sudah menjalankan itu. Jadi kita temukan, nah karena tadi di Undang-Undang Pajak ada pasal 9 kalau tidak salah, pengkreditan pajak paling lambat 3 bulan berikutnya. Nah berarti kalau begitu November, misalnya dari kita diperiksa 2019, berarti November 2018 masih bisa kita kreditkan kalau ada ketemu. Berarti 18 kan November masih sampai dengan Januari kan untuk kreditkan. Nah sehingga itu masih bisa. Pokoknya 3 bulan ke belakang di tahun yang sama itu masih bisa dikreditkan. Nah untuk 05 ini kena telah dikasih fasilitas pemerintah, tentunya bagi pengusahanya, pengusaha kena pajaknya tidak dapat dikreditkan. Begitu juga bagi customernya atau pembelinya juga tidak bisa dikreditkan. Kenapa? Karena dasar pemikiran itu udah dikasih diskon. Diskon dengan tarif yang udah murah, 1,1%. Nah, sehingga layaklah tidak dapat dikreditkan. Gitu, Pak. Nah, ini kan bahasa undang-undang, Pak, susah. Kalau saya bilang ya kita paksain, ya pasti akan terpresi oleh pajak. Karena di bahasa undang-undangnya tidak dapat dikreditkan. Itu, Pak. Pak Andri, jawaban dari saya. Sedikit menambahkan Pak terkait tadi kreditan pajak masukan yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Kita kebetulan ada kasus beberapa waktu lalu. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan itu ditemukan bahwa ada PPN jasa luar negeri yang belum dibayarkan. Nah itu ditemukan pada saat pemeriksaan untuk tahun pajak 2020. Nah waktu
itu akhirnya keluarlah SKP. Nah dari SKP itu kita bayarkan, dan atas pembayaran PPN JLN dari produk SKP itu bisa kita kreditkan di periode berjalan. Itu sih dari hasil kemarin temuan pemberitaan yang kita alami. Kita mana di saya. Oke Pak, saya tambahkan. Karena sebegini ini kan barang baru Pak. Barang baru, jadi memang di prakteknya kejelian daripada kita atau dari wajib pajak atau konsultannya. Nah kalau Bapak tidak mengusulkan, tidak memberikan faktur pajak tertentu itu, dia tidak akan menawarkan diri Pak. Kenapa? Kalau dia menawarkan diri, tentu potensial penerimaan negara akan turun, karena akan temuan dia akan berkurang, sehingga insentifnya dia juga akan berkurang, poinnya dia juga berkurang, ya kan? Karena setiap pemeriksa itu maupun AR itu sama aja kalau di perusahaan swasta adalah orang marketing, Pak. Dia punya target untuk pencapaian target. Apalagi kalau udah September itu udah pada surat cinta makin banyak. Pemeriksaan juga makin gila-gilaan. Karena setiap orang itu masing-masing punya target. Nah, KPP juga punya target dari Kanwil. Kanwil punya target dari DJP dari Menteri Keuangan. Nah, kalau target ini tidak capai, ada dua. Pertama, kalau tercapai banyak, bisa kayak tahun ini. Kayak tahun kemarin. Tahun kemarin kan target negara kan dapat. Dia memenuhi, melebihi maka sehingga banyak pesta. Di KPP kan begitu. Selamatkan. Yang selama ini nggak pernah, beberapa tahun nggak pernah tercapai. Nah itu. AR juga apa? Kalau tidak tercapai nanti dibuang ke Aceh atau ke Irian Jaya. Mereka juga nggak mau. Sehingga ya sebagai individual, kalau kita tidak mengusulkan, ya kan, memberikan dan dasar hukum apa yang kita ini, walaupun mereka tahu kadang-kadang kalau kecuali yang baik ya, atau yang baik atau nama kita ya mungkin diusulin, ya udah kamu pakai ini. Nah kalau kita tidak kenal, tidak ini ya kita yang mengusulkan dan menyebutkan dasar hukumnya. Gitu, Pak. Itu aja Pak teman saya, karena ini kita juga ada berapa kali baru-baru ini menerapkan ini di pemeriksaan. Nah ini juga seru juga. Ada yang juga tahu tapi ya pura-pura nggak tahu gitu kan. Itu aja pokoknya trik di pemeriksaan ya Bapak lah yang harus bisa mengarahkan ya Pak. Itu Pak. Terima kasih tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Mustafa dan Pak Andri atas jawabannya. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan untuk penanya offline. Maka ada ingin bertanya? Baik, kalau begitu beralih ke pertanyaan peserta online ya Kak. Mohon dijelaskan kembali, Pak, atas PPN besaran tertentu dan nilai lain, mana yang tidak dapat dikreditkan PN-nya, lalu apakah atas penyetoran PPN membangun sendiri itu dapat menjadi kredit pajak pada SPT tahunan pribadi, Pak? Terima kasih. Saya akan coba menjawab apa sih ciri-ciri dari besaran tertentu dan nilai lain. Saya lihat dari peraturan itu tidak ada ciri-cirinya. Kenapa tidak ada ciri-cirinya? Di ketentuan lain dia ada pakai tarif langsung 1,1 besaran tertentu. Juga tadi kayak di jasa kena pajak itu juga besaran tertentu. Dia juga pakai dasar 20% dulu. Dasar 10% dulu baru dikali tarif. Ada dasar pengenaan pajak. Nah, begitu juga di nilai lain, ya kan, nilai lain itu juga sama. Saya lihat ada ketentuannya yang langsung dan juga ada yang pakai dasar pengenaan lain. Nah,
Sebagai contoh, penyerahan barang kena pajak, penyerahan BKP kendaraan bekas, nah itu PPN-nya bisa dikreditkan. Dia termasuk nilai lain. Walaupun dia dikenakan sama, dia dikenakan juga dasarnya 1,1%. Itu untuk, nah tentunya agar kita tadi untuk jelasnya, nah tentunya kita lihat dulu barang yang kita barang kena pajak yang kita serahkan. Nah kita pelajari dulu jenis barangnya atau jenis jasanya, baru kekutip ke peraturannya. Jangan sampai ketukar-tukar. Kenapa? Kalau ketukar-tukar, ya itu juga akan salah juga membuat faktur pajak 04 atau 05. Nah, kalau tadi dia pakai 05, misalnya pakai 05, tidak dapat dikreditkan, ya kan? Tapi kita buatnya harusnya 04, kita buat 05. Nah, ini tentunya faktur pajak kita cacat. Kalau faktur pajak kita cacat, tentunya ada sanksi, yaitu sanksi 2%, pasal 14, Undang-Undang KUP, tidak membuat faktur pajak dengan benar sehingga dikenakan 2% dari DPP. Terus berikutnya adalah apakah tadi PPN membangun sendiri ini kalau yang kita menggunakan setoran SSP dapat dikreditkan di SPTOP? Nah tentunya tidak bisa karena PPN ini adalah PPN, KOP adalah PPH. Jadi atas ansuran tadi PPN yang kita ansur setiap bulan dari pengeluaran kita membeli barang baku, bahan material dan jasa tukang. Nah, untuk di SPT pribadi kita tidak bisa sebagai pengurang karena ini basisnya adalah PPN. Itu Pak. Yang bisa di pengurang SPTOP itu hanya kredit pajak PPh 21, 23 maupun PPh 22 kalau memang ada PPh 22 yang sifatnya tidak final. Itu Pak. Atas pertanyaan itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya kalau tadi membangunnya adalah kalau tadi membangun gudang tadi yang ada gudang ini merupakan perusahaan dan PKP. Nah PPN SSP-nya atau kita store sendiri ini bisa kita kreditkan sebagai faktor pajak masukan karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha tadi gudang, ya kan itu untuk memelihara penghasilan bisa kita kreditkan. Gitu. Oke, itu jawaban dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan kepada Ibu atau Bapak tadi yang melakukan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Mustafa atas jawabannya. Mohon maaf kepada Ibu sekalian karena keterbatasan waktu yang kita miliki saat ini dan sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan dari para peserta online yang belum sempat terjawab. Maka akan kami jawab nantinya melalui email Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi atas pertanyaan yang telah disampaikan. Baik kepada Bapak dan Ibu peserta seminar dari webinar, kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada para peserta seminar dan webinar hari ini yang terutama yang sudah menyempatkan waktu di kala kesibukan Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir pada acara hari ini. Kami juga sampaikan perwakilan dari Surat Cipta untuk permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Kami menyadari jika informasi ini mungkin belum sepenuhnya bisa memuaskan keingintahuan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail terkait pajak pertambahan nilai ataupun perubahan lainnya dalam UHPP, maka Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya kembali kepada Trimitra Consulting selaku partner kami, partner dari Surat Cipta Center of Information. Dan mungkin apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lain, juga bisa langsung mengirimkan email ke saya di rida.pangestu@suratcipta.com. Selain itu juga cara webinar hari ini akan kami tayangkan di kanal YouTube kami yaitu di Surat Cipta City of Industry. Dan terkait dengan presentasi, nanti akan kami kirimkan Bapak dan Ibu melalui email Bapak dan Ibu sekalian yang sudah didaftarkan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
Semoga apa yang kami suguhkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami pamit dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.